bisnis Indonesia ini pakai masker karena dalam kondisi new normal ya, paling nggak salah satu lah ya. Dan hari ini Coach Ihsan nggak sendiri, ditemani sama Ihsan juga. Tapi Ihsan yang satu ini nih memang luar biasa ya. Beliau ini kita kenalan aja langsung ya, sebelum kita bahas hal-hal simple dan sederhana di era new normal ini. Apa kabar? Baik. Bang Ihsan? Baik, sehat? Sehat. Sehat ya. Nah, ini pakai baju merah-merah maksudnya apa? Rencananya ini gerakan 1000 startup digital. Oke. Jadi rencana ketika Indonesia Emas sudah ada 1000 startup digital yang ada di Indonesia. Kalau bisa sih 1000-nya unicorn gitu. Berarti Indonesia Emas itu 2045 ya kalau nggak salah. 2045. Artinya di masa negara atau iya suatu negara itu usianya sudah 100 tahun. 100 tahun. Oke. Berarti dilansir apa istilahnya ya, seperti diketahui saat usia emas itu saatnya negara itu maju gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi dengan adanya 1000 startup digital ini, ya ekonomi Indonesia itu sudah mulai maju lah dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Ya diharapkan juga ekosistem digital Indonesia sudah mulai masa panennya. Kalau sekarang kan masih masa tanam gitu. Ini sekarang masa tanam. Masa tanam. Beberapa sudah mulai masa panen. Oke, ya. Udah mulai melihat ya dengan adanya normal ini kayaknya dipercepat ya masa panen itu ya, enggak? Kalau dipercepat, ya mungkin nggak juga ya. Tapi karena kondisinya seperti ini, ya mau nggak mau kita harus shifting gitu. Oke, dipaksa untuk punya habit baru, new normal ya. Jadi harus shifting sehingga harapannya di 2045 sudah semakin siap ya, dan startup-startup digitalnya juga harus siap. Ya contohnya kalau misalnya dosen dia nggak terbiasa ngajar online, sekarang diwajibkan ngajar online atau buat video. Buat video, masukin ke YouTube, belajar, ya itu bukan sesuatu kebiasaan yang ada di dosen-dosen Di masa lalu. Normal gitu. Normal ya, jadi new normalnya sekarang dosen itu harus buat materi-materi online ya, materi-materi ajar yang bisa digital gitu. Wah, luar biasa. Nah, sekarang ini kan startup digital tuh ya. Sekarang ini apa nih proyeknya Bang Ihsan? Ada nggak meng-create, mengkonsep sebuah startup digital yang mau dibuat? Kalau sekarang ini kesibukan saya ada Indonesia Startup Academy. Itu memfasilitasi sebenarnya inkubasi untuk startup. Ya kalau ada startup yang masih di bawah 1 tahun kita bisa terima, kita fasilitasi untuk mentoring, untuk networking gitu. Selain itu kita ada yang namanya schooler, ya itu kerjaan sehari-hari lah gitu. Itu sistem informasi manajemen sekolah. Oke, berarti itu ya tadi menarik. Jadi kalau startup yang baru usia setahun gitu mau di mentoring, diinkubasi, itu bisa berarti. Bisa. Kenapa harus ke timnya atau ke Bang Ihsan? Startup Academy tadi, kenapa harus ke situ? Sebenarnya nggak harus ke kita sih gitu, tapi karena di Medan masih satu inkubator gitu, ya mau nggak mau daripada orang-orang yang ada di Medan ke Jakarta atau ke Surabaya gitu, ya kenapa nggak dari Medan sendiri gitu. Oh iya, daripada jauh-jauh ya teman-teman yang punya startup di Medan ya, di lokal Sumatera Utara ya kan, ada nih langsung ya sama Bang Ihsan dan teman-temannya di Startup Academy ya. Startup Academy benar ya? Ya. Oke. Nah, apa aja materi-materi yang umum? Ini sambil ini nih mau live Instagram. Halo. Oke. Itu sambil live Instagram.
ini new normal juga ya. Sekarang udah kebiasaan yang lumrah ya. Kita harus tetap bisa sharing. Harus tetap eksis gitu bahasa anak mudanya. Nah, jadi kalau teman-teman anak muda yang punya skill, yang punya keilmuan, yang punya bisnis, itu harus concern dengan namanya ya ini sharing ya, harus tetap eksis. Oke, tadi pertanyaannya, kenapa penting ya? Karena di sini ada lokal mentor gitu ya untuk startup digital. Nah, apa nih materi-materi umum yang diberikan ke teman-teman pebisnis yang startup digital di tahun pertama itu apa sih biasanya? Biasanya mereka kalau startup itu biasanya kalau tech startup itu ada 3 ya, hustler, hipster, hacker. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ada food startup yang pengen diinkubasi gitu. Oke, sebentar. Tadi hustler, hacker, hipster. Nah. Terus ada? Enggak, food startup itu ya. Beda. Kalau tech startup itu kenalnya 3 itu. Oh, itu tech startup ya. Jadi ya. ada alirannya nih, ada teknik ya, teknologi ya, teknologi. Ada yang food startup. Oke. Terus ya kalau food startup? Kalau food startup itu sebenarnya cuman ya sama aja sih, hustler, hacker, hipster. Tapi hackernya di sini kan lebih ke arah bagian produksi gitu. Kalau di tech startup, hackernya itu lebih ke arah buat aplikasinya gitu. Kalau selanjutnya itu tadi hustler ini? Kalau hustler itu dia ada ngurusin keuangan, ngurusin marketing, ngurusin bisnisnya, operasionalnya, yang bagian ngurusin bisnis lah. Kemudian yang hipster itu ngurusin desainnya, mau itu untuk grafik, untuk web, untuk buat UI UX aplikasinya, atau untuk videonya. Itu bagian hipster. Berarti memang harus jelas ya, kalau mau bangun startup itu harus jelas kalian itu pengennya ngembangin apanya atau solusi apa yang mau ditawarkan gitu ya. Ya nggak semua juga, jadi nggak segampang ini bikin startup digital ya, harus pilih dulu nih ya kan. Jadi sehingga bisa aplikasi atau bisnis yang teman-teman tuh ciptakan itu bisa bermanfaat ya, jelas gitu ya. Oh gitu ya. Jadi materi-materinya tadi ya ada tingkatannya ya, atau klasifikasi materinya ya? Bukan klasifikasi sih, tapi kalau misalnya di tahun pertama itu kita lebih banyak bergerak di bidang produknya. Ya kita nggak mungkin bikin super app seperti Gojek. Ya minimum 1 fitur dulu lah, karena Gojek juga nggak jadi super app seperti sekarang dalam 1-2 bulan gitu. Ya. Setidaknya ada 1 fitur umum yang bisa dipakai banyak orang. Setelah itu ya dari 1 fitur itu kita kembangkan dengan fitur yang lainnya. Oh, jadi start small, think big ya. Jangan think big baru start big ya, itu bisa muntah-muntah ya. Jadi harus step by step. Nah, kemudian project apa lagi nih yang bakal dirilis dalam waktu dekat? Ada nggak untuk membantu teman-teman UKM yang mungkin mereka mau jualan sekarang udah ya, walaupun new normal, tapi kebiasaan pembeli itu kan udah online ya, udah mulai ke online ya, sekian persen, bahkan mungkin hampir 99% itu ya keputusan membeli bisa di genggaman gitu ya. Nah, ada nggak project yang bakal dirilis dalam waktu dekat? Kalau 1 Mei kemarin kita ngerilis namanya jualdisiniaja.com. Itu khusus untuk UKM yang mau pasang iklan, khusus untuk iklan. Tapi rencananya mungkin kedepannya ada yang namanya mau beli, itu untuk jualan marketplace. Ya tapi mungkin masih terbatas beberapa kategori lah gitu. Kita nggak mau langsung gembar-gembor gitu. Semua kategori kita lahap, enggak 1, 2, 3 dulu lah. Jadi harus ada spesifik. Nah ini tips juga bagi teman-teman yang mau konsep bisnis model startup digital, jangan semuanya mau digarap ya. Jadi
satu persatu dulu nih, apa yang paling membuat atau memfasilitasi audiens teman-teman gitu ya. Nah, kemudian nanti jual di sini aja dan mau beli itu menciptakan satu kebiasaan dong, kebiasaan baru. Kebiasaan apa yang bakal tercipta di situ yang bisa menjadi solusi bagi penggunanya, usernya? Yang pertama sih kalau zaman 10 tahun yang lalu sebelum ada Tokopedia, Bukalapak gitu kan, kita lebih ragu beli online. Mungkin tipu-tipu gitu karena memang banyak orang yang katanya beli iPhone 4 terus dapatnya sabun batangan gitu. Nah, dengan adanya new normal ini ya kita berharap online shopping di Indonesia itu bukan hanya ketika Harbolnas gitu. Ketika Harbolnas semua orang berbondong-bondong beli. Tapi kalau bisa ya setiap hari adalah yang beli gitu. Ya ini juga supaya meningkatkan perputaran ekonomi gitu. Oke. Kemudian harapannya apa nih? Nah, sebelum kita tutup vlog ini, harapan Bang Ihsan sendiri untuk project yang akan di launch, yang akan dirilis, dan juga harapan untuk teman-teman startup digital yang muda-muda nih, yang baru mau mulai, maupun yang sudah mulai. Gimana? Apa harapannya? Untuk yang muda-muda kalau mau bikin startup ya bikin aja dulu, nggak usah mikirin orangnya ada atau enggak, modalnya ada atau enggak gitu. Ya setidaknya kita punya ide, coret-coret untuk prototipe-nya, ya kita bisa nyari teman dari prototipe itu gitu. Kalau modal ya keluar dari kocek sendiri dulu lah gitu, nggak usah berharap investor kan dicekek gitu. Ya. Sekarang kamu mau jual ide atau mau jual bisnis itu beda ya. Kalau mau jual ide itu ya investor beli idenya paling berapa gitu ya. Kalau jual bisnis kamu harus buktikan dulu nih, startup digital trainer ya, membuktikan ya sedikit-sedikit, yang penting sudah ada model bisnis yang oke, bisa jalan dulu ya seperti dia step by step. Nah baru kalau jumpa nama investor bergennya lebih tinggi, biar nggak dicekek tadi ya. Biar nggak dicekek. Dicekek gimana? Ini sedikit-sedikit dicekek itu seperti apa gitu? Ya kadang-kadang investor itu lebih pengen cepet balik modal. Dan kalau di Indonesia sih sebenarnya untuk balik modal di dunia startup itu ya mungkin setelah masa panen lah ya. Karena ya kita juga harus nanam, pupukin, itu juga keluar modal gitu. Kita harus promo, ya kalau kita nggak promo, ya kita hampir sama dengan bisnis konvensional gitu. Orang yang datang lihat-lihat, oh yaudah mau beli dibeli, kalau enggak. Tapi kalau kita gencar promo ya mau nggak mau, ya orang pakai promo kita gitu. Ya setidaknya promo itu jangan menghabiskan budget marketing lah. Ya, intinya bisnis kecil, bisnis besar ya sampai sekarang juga masih promo gitu ya. Oke, itu aja motivasi buat teman-teman startup digital trainer yang ingin memulai maupun yang baru mulai 1-2 tahun. Jangan harapin investor di tahap awal. Jadi harus tetap berkarya, ada ide, eksekusi, dan semoga teman-teman ya bisa dapat manfaat dari vlog ini. Itu aja, thank you Bang Ihsan, thank you. Salam sukses luar biasa, semangat pagi. Oke, yo.